Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amin amma ba'd. Wonten pangarsanipun para sepuh, bini sepuh, aji sepuh kasepuhan ingkang situh kinurmatan ingkang kawula bekteni. Wonten pangarsanipun para ustad, para ulama, para kiai ingkang kita wantu-wantu sabda wejangan-wejanganipun langkung-langkung dumateng sedaya takmir Masjid An-Nur Seruni Kota ingkang boten waget kaula sebat setunggal bapak setunggal ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kakung miwah putri ingkang boten kaula sebat sedayanipun dumateng panitia PRM Wonosobo Timur juga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Purwakani atur monggo kita tansah muji tasyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing dalu punika kala waget pepanggihan wonten ing kripi papan wonten ing setunggalipun tempat ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, lan ingkang dibenci boten diremeni oleh Allah Subhanahu wa taala inggih menika napa Bapak Ibu? Pasar. Peken. Kenging napa kok peken? Setan tok. Berarti di ruqyah niki Pak nggih. Setan pasaripun. Masya Allah. Kemudian ada orang yang memprotes gitu ya, ada yang memprotes, itulah yang menyebabkan Islam nggak maju gitu. Mosok pasar niku jadi tempat yang paling buruk, paling dibenci gitu. Masya Allah, sahabat Nabi yang menerima hadis ini mereka kaya raya juga mulia di hadapan Allah, tapi kita yang menolak kaya mboten soleh adoh ngeten kata saya. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita yang kemudian berjumpa di rumah Allah ini semakin menenangkan hati kita. Kita diberi rahmat oleh Allah, kemudian insya Allah disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kaunjuk salam mugi-mugi kautur dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wajeng-ajeng syafaatipun pitulungipun bincing wonten ing yaumil qiyamah. Para jamaah sedaya ingkang kula hormati,
Anggenipun kawula matur ngagem basa Jawa nggih namung dugi niki. Nek kon klajengki kula nggih mboten saged. Ngeten nggih. Napa malih kula enten SMS mlebet ning SMS manual niki. Jadi enten ingkang kedah seklatian basa Jawa ngeten nggih atosipun kita pakai bahasanipun campur mawon nggih ibu-ibu, bapak-bapak ngeten. Walaupun itu penting Bapak Ibu, kemudian memang orang dakwah itu juga harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Buat apa kemudian dangki apa yang disampaikan tetapi jamaahnya nggih mboten mudeng ngeten nggih. Ada kemudian di beberapa tempat tiang khotbah niku jen awit awal dugi akhir bahasa Arab kabeh ngeten. Lan niku senes teng pondok ngeten. Nek teng pondok pesantren niku nggih lumrah mawon ngeten. Ananging niku teng tempat umum gitu. Masya Allah itu. Akhirnya apa ya, jamaah tidak mudeng dan akhirnya mereka betul-betul mendapatkan ketenangan, yaitu adalah ngantuk ngeten nggih. Jadi ketika khotbahnya ittaqillah yes ngeten nggih. Kula niku kan kaleresan nyambet damel wonten griya sakit kalau teng PKU Muhammadiyah ngeten. Kula kepanggih tiyang ingkang turunipun boten waget sari niku tidak bisa tidur selama 4 bulan. Masya Allah, keselekat senapa ngeten itu. Kula tangklet, kalau saya bertanya gitu. Pak, Ibu, Bapak ini lari-lari usia 30-an. Mas, terus ada kesulitan jenengan selama ini sholatnya gitu. Mereka jujur gitu. Ya memang saya sholatnya juga memang belum tertib gitu, termasuk sholat Jumatnya gitu. Enggih, lah niku Mas gitu. Nek jenengan sholat Jumat makin sekiso sare makin jenengan gitu gitu. Karena uang buat saged sare betotan Jumatan niku jen Masya Allah langsung ngantuke pol-polan niku ngeten nggih. Lenggah teng pojokan, amun senderan malih Masya Allah niku kan dadi ngantuke pol ngeten ya. Jadi obat boten saged sare niku napa? Jumatan ngeten nggih. Kalih napa? Maca Quran Bapak Ibu. Tiyang maca Quran niku mboten ngantuk tiba-tiba jen soconipun niki dadi sepet muret ngeten nggih, langsung mboten saged melek rasanipun gitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kami menyampaikan jazakumullah khairan katsir atas silaturahminya Mas Eri. Niki kula mboten didhawuhi tidak disuruh untuk ngisi pengajian Bapak Ibu. Kon latihan kultum mawon niki. Ngeten nggih. Kula kelase mawon sekultum ngeten nggih. Mboten kados ustaz-ustaz napa malih nembe ingkang diaturaken ustaz-ustaz sing kabir gitu besar, masyaallah, ada Ustaz Haris, Ustaz Basuki, Ustaz Muklis dan yang lainnya. Kula namung kelase kultum lan kula tiyang dusun Bapak Ibu. Nembe sampun diaturaken kami disuruh perkenalan. Nami kula saya namanya Witrianto. WITRIANTO, Witrianto ngeten nggih. Witrianto sanes Fitrianto ngeten nggih. Nek Fitrianto niku sudah biasa, kula Witrianto ngeten. Witir Bapak Ibu. Jadi kalau wingahne 1 bulan kemudian kita sering sholat witir ngeten niku nyolati kula ngeten. Nggih mboten ngene. Witir itu. Witir itu artinya apa? Ganjil. Witir itu ganjil. Tapi kula uteke mboten ganjil ngeten nggih. Kula tiyang genep ngeten nggih. Saya orang genep insyaallah, nama saya saja ganjil. Tapi Allah suka dengan yang ganjil. Kemudian kita berbuka puasa pun kalau bisa ada kurma, kemudian kita dianjurkan berbuka dengan kurma dengan bilangan ganjil. Dan banyak-banyak hal yang lain yang kemudian dianjurkan dengan bilangan ganjil. Nama saya Witrianto, kaula asalipun saking Kecamatan Kepil, lebih tepatipun wonten Desa Leres. Ngertos Desa Leres? Desa bener, ngeten nggih. Kula insyaallah tiyang bener Bapak Ibu. Bapak Ibu mboten mesti bener ngeten nggih. Mboten maksudipun. Kula tiyang bener desanipun kula kathah lepate Bapak Ibu. Nah, wonge mawon sing kathah kelepate. Nek desane tetep bener. Mbok kados napa dalane bodol niku kepil tetep bener nika. Ngeten nggih. Jadi nek Bapak Ibu tindak teng Jogja, teng Purworejo, maka lewat daerah Kepil masyaallah jalannya Wonosobo banget ngeten nggih. Seperti itu.
ngenten sampai teman saya itu ada yang guyon gitu. Kalau dari Magelang, dari Purworejo pakai mobil tidak nyetir ngeten nggih di belakang, kemudian tertidur, kemudian terbangun, itulah sudah tanda masuk wilayah Wonosobo ngeten rene. Jadi nek nembe angkler sehari ngeten kok mak grunjal ngeten, wah mlebu masuk wilayah Wonosobo ngeten. Para jamaah sedaya, jadi saya dari Desa Bener, Kecamatan Kepil, kemudian saya sekarang buruh ngasto wonten PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dengan daerah Wonosobo alhamdulillah mboten patiya asing, kawula riyen dados jamesbon wonten ing Al-Arqam, penjaga masjid dan kebun ngeten nggih. Jadi jamesbon niku penjaga masjid dan kebun gitu ya, teng Al-Arqam. Sejak tahun 2008 sampai 2012 akhir. Kemudian ada pembukaan di PKU, saya dipaksa-paksa masuk waktu itu, kemudian saya masuk di PKU Muhammadiyah Wonosobo. Jadi lama saya 4 tahun kurang lebih di masjid, suka duka di masjid, napa melih masjid teng ngajeng ewonan murid nika Bapak Ibu. Nek kita lumrahin buka keran niku anggem tangan, murid-murid anggem sikil ngeten nggih, dipancal ngeten nggih. Berhadapan dengan murid-murid yang demikian gitu. Dan kami dengan masjid itu senang dan tidak aneh dengan takmir gitu. Satu yang kemudian ciri khas bagi takmir itu adalah ketika masjidnya bersih, diam saja orangnya, masjid kotor dumnyangi tiang. Jadi nang masjid apik iki mendel mawon. Tapi anten reget sekedhik, wah takmire iki endi gitu ya. Marbote endi gitu ya. Itulah suka duka di masjid. Tetapi kemudian itulah yang kemudian Allah itu kemudian akan mengangkat derajat manusia. Di antaranya adalah ketika orang itu selalu hatinya terpaut dengan masjid. Apalagi kemudian nanti di akhirat orang-orang demikian akan menjadi di antara orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekabeh Bapak Ibu, perkenalipun mangken istri niku pun lazim ngeten nggih, kados jenengan-jenengan lah ngeten nggih. Tapi nek jenengan enten sing mboten setunggal nggih kula mboten sami berarti ngeten nggih. Istri saya orang Kendal. Istri saya orang Weleri Kendal. Kebetulan bukan kebetulan ya, Allah menakdirkan saya istrinya orang Weleri. Dan Weleri nuwun sewu kalau dilihat dari sisi Muhammadiyah termasuk besar. Awal 2015 saya nikah, saya dapat informasi tentang perolehan zakat lazis gitu ya, cabang itu kelasnya per tahun sudah 2 miliar gitu ya. Cabang, dan itu tahun 2015 yang lalu gitu ya. Dan Masya Allah sekarang juga menjadi besar. Dulu ada Ustadz Muslim Rahmati, Allah yarhamnya, sudah meninggal, ketua PDM. Para jamaah sekalian ingkang Allah hormati, kembali kami menyampaikan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jamaah semuanya yang kemudian berkenan mengundang kawula untuk hadir di sini di masjid ini yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahmi saya, silaturahmi kita membawa keberkahan untuk kita, berkah umur kita, berkah rizki kita. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita membawa ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu. Dan di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu diamalkan. Karena ilmu tanpa diamalkan tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sia-sia. Karena di dalam Islam ilmu tidak hanya sebatas sebagai ilmu dan wawasan, tetapi ilmu sebagai pondasi beramal. Nuwun sewu nggih sasar mangkin niku men boten ngantuk Bapak Ibu. Nuwun sewu kami yang kemudian kita yang di Muhammadiyah umpamanya, ketika Kiai Dahlan mengajarkan Al-Maun itu hanya sebatas ilmu saja, tidak diamalkan, maka tidak akan lahir rumah sakit PKU Muhammadiyah yang di mana-mana ada. Tidak akan lahir universitas, tidak akan lahir sekolah-sekolah panti asuhan. Pun demikian dengan saudara saya, saudara kita Nahdlatul Ulama. Kalau seandainya Ki Haji Hasyim Asy'ari tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak akan lahir pondok pesantren-pesantren di mana-mana yang jumlahnya puluhan ribu itu. Bahkan di tempat kita lahir universitas yang megah, Unsik umpamanya. Itu semua lahir karena ilmu yang diamalkan. Kalau tidak diamalkan hanya sebatas pengetahuan saja, tidak akan melahirkan karya apa-apa.
Maka dari itu di kemudian nanti sedikit apa yang bisa saya sampaikan di dalam malam ini, kalau kemudian ada ilmu yang bisa diambil, mari kita amalkan bersama-sama. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sedaya ingkang kula hormati, bersyukur sekali saya silaturahmi di sini. Walaupun kemudian orang itu sebagian besar banyak yang tidak bersyukur. Afala tashkurun dan seterusnya, tashkurun, qalilan ma tashkurun dan seterusnya, ayat-ayat yang mirip itu banyak sekali. Kemudian betapa banyak kemudian orang itu tidak bersyukur. Padahal siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit maka tidak bisa mensyukuri yang besar. Malam yaskurul mayaskurul qalil, siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang katsir, yang banyak. Maka kita dianjurkan terus bersyukur. Nembe kalih Pak pembawa acara telah mengatakan mari kita bersyukur. Sekarang kita menyampaikan bersyukur lagi, karena memang syukur itu menjadi bagian pekerjaan yang sedikit sekali dikerjakan oleh orang-orang. Pramila menika kita sampai-sampai diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar memohon kepada Allah diberikan kemudahan untuk bisa bersyukur. Pripun doanipun Bapak Ibu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini datang dari sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal itu sedang duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah niku nyepeng memegang tangan dari Mu'adz bin Jabal. Dipegang tangannya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Dan itu diulang 2 kali. Wallahi inni uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Apa tanda cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah memberikan sesuatu yang terbaik, yang baik kepada yang dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Itulah diantara bentuk cinta kita. Ketika kita cinta kepada anak kita, maka kita pun akan memberikan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Rizki yang baik, apalagi rizki Bapak Ibu. Ketika ada hadis yang mendikatakan bahwa rizki barang yang haram itu tidak ada tempat yang lebih utama atau tepat adalah kecuali di neraka. Kok kemudian sesuatu yang tidak halal itu diberikan kepada anak-anak kita, maka jangan heran kemudian anak-anak kita dibawa ke ajaran-ajaran surga kesulitan. Wong yang dimasukkan itu bukan rizki surga, tetapi rizki yang haram. Maka penting bagi kita kemudian sangat berhati-hati untuk memberikan apa yang dimasukkan ke dalam diri tubuh anak kita, istri kita, bahkan diri kita, sesuatu yang halal. Pastikan itu. Agar apa? Agar generasi kita ya mudah diarahkan ke surga. Bukan kemudian sesuatu yang dimasukkan itu adalah yang bisa mempengaruhi ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mu'adz bin Jabal kemudian diberikan sesuatu yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah nasihat. Maka nasihat itu diantara sesuatu yang baik yang diberikan kepada yang orang spesial, entah itu anak, istri, teman, kerabat, dan yang lainnya. Maka nasihat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu bentuk cinta. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ketika telah menyampaikan bahwa aku mencintaimu wahai Mu'adz demi Allah, kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, Rasulullah SAW menyatakan, usika, aku wasiatkan kepadamu
la tada'an, jangan kau pernah tinggalkan, fi kulli duburis shalah, di setiap penghujung sholatmu, sampai kullu, kulli itu semuanya, semua sholatmu, di penghujung sholatmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, jangan kau tinggalkan di setiap penghujung sholatmu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk dipermudah, satu untuk berzikir, yang kedua bersyukur, yang ketiga adalah wa husni ibadatik, untuk terus diperbagus ibadah kita, diperbaiki, diperbagus ibadah kita. Bapak Ibu, para jamaah sedaya ingkang Allah hormati, kemudian para ulama memberikan syarah atau penjelasan tentang doa ini. Kapan doa ini dibaca? Doa ini dibaca paling tidak ada dua tempat, lebih utamanya maksudnya. Walaupun di dalam zikir-zikir di waktu-waktu yang kita bisa, boleh saja dibaca. Tetapi yang utama, karena kemudian ulama memberikan penjelasan duburi sholat, ujung sholat itu kapan? Satu, dijelaskan pertama sebelum salam. Sebelum salam, setiap sholat kita sebelum salam, maka bacalah doa itu. Jadi urutanipun ketika kita tahiyat terakhir, kita yang ingkang tiwas napa? At-tahiyatul lillah gitu ya. Dua-duanya boleh Bapak Ibu. Ampun di kelompok-kelompok ke. Kalau at-tahiyatul lillah wassalawatu wathayyibat niku ndek Muhammadiyah ngeten nggih. Kalau at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah niku ndek NU. Lah makin rifaiyah ailasat oleh nopo ngeten nggih melas mangke gitu ya. Nek dua-duanya diklaim dua niku ngeten. Niku boleh dua-duanya Bapak Ibu. Bahkan kami yang di Muhammadiyah, di buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, dua-duanya dimuat. Di dalam HPT jilid ketiga itu dimuat dua-duanya. Angsal Muhammadiyah maos at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah boleh. Saudara saya, saudara kita Nahdien membaca at-tahiyatul lillah wassalawatu wathayyibat juga boleh. Yang nggak boleh itu yang seperti ini Bu. At-tahiyatul lillah wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana niku mboten pareng niku. Ini kan yang ajeng pidato gitu. Jadi beberapa kami di rumah sakit di Binroh, di Bina Rohani Islam. Kemudian bagian dari kami diantaranya adalah menguji karyawan ketika naik gulungan, ketika mau jadi karyawan tetap dan seterusnya. Jadi di tes niku kan tahiyat terakhir niku sing diwaos niku at-tahiyatul lillah wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya. Jadi kok kuwi malih gitu. Dibeleni sampai ping 3 niku. Ora dadi-dadi ngoten. Wes malah Mas, yang tak leren dhisik lah, nyong kok kesasar terus ngeten. Nian kalau nganti guyon nek ajeng munggah mimbar jeng pidato nggih monggo ngeten niku lho. Masyaallah itu ya. Jadi boleh kedua-duanya. Yang penting bacaannya benar, bacaannya tartil ya, nggak apa-apa. Nah, urut-urutannya at-tahiyat, kemudian sholawat Nabi yang sering kita dengar, Allahumma sholli ala Muhammad sampai selesai, innaka hamidum majid. Kemudian kita lanjut ke dengan apa Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bapak Ibu, nek kalau memang sangat memungkinkan waktunya dibaca, doa itu dibaca. Jangan ditinggal. Kecuali kita makmum, imamnya sudah ya sudah. Karena imam itu kemudian dijadikan untuk diikuti. Enggak boleh kemudian kita menyendiri imamnya wis napa pun salam bablas mawon iki rakyat sing beleng gitu ya. Imamnya sampun rampung, pimpinannya pun rampung, kita bablas mawon. Sampai-sampai salah satu seorang ulama tabi'in kalau nggak salah menganggap doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya itu wajib. Saking begitu agungnya doa itu. Walaupun kita sebagian besar ulama ngendikaken doa itu adalah sunnah muakkadah, sunnah paling tidak. Tetapi kalau ada waktu maka dibaca, Pak. Jangan ditinggal.
Insya Allah itu akan bagian dari ikhtiar kita terlindung dari fitnah dunia, fitnah kematian, bahkan fitnah dajjal. Dibaca sampai selesai. Kalau sudah sebelum salam maka bacalah doa seperti tadi yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ananging akan tetapi ketika kita jadi makmum, kemudian imam mungkin sudah mengakhirkan, maka kita diperbolehkan, atau ketika kita lupa belum membaca itu, boleh dibaca setelah salam. Kapan tempatnya? Setelah kita salam, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri. Walau sunnahnya, wajibnya hanya ke kanan salam itu. Jadi tiang salam, sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dereng salam ke kiri, kok pun batal, sholatnya pun sah. Tidak harus ke kiri, tapi kalau ke kiri juga pahalanya besar karena memang sunnah. Setelah itu kita langsung maos nopo? Istighfar ping 3. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lajeng kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah niku kemudian kita membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau sebelum salam belum baca. Tapi kalau sebelum salam sudah baca, cukup di sebelum salam. Tetapi kalau belum, karena nggak dapat waktu atau kita kelupaan, maka boleh dibaca setelah salam. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, maka tiang zikir menika bar salat sak kesesone tiang, kesusune tiang terburu-buru sekali, paling tidak kita baca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paling boten niku kalau kesusu. Tetapi kalau tidak, ya cukupkan kita bagaimana kita zikir layaknya kita. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sekali kemudian tinggalkan zikir ini, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, la tada'an, jangan pernah kau tinggalkan fi kulli duburis salah, di setiap, kulli itu kan keseluruhan atau setiap sholat kita, di penghujung sholat kita, untuk tidak membaca doa itu. Walaupun ini ada juga ulama kan hanya sebatas sunnah, tetapi keagungannya, artinya orang tidak membaca itu juga sah sholatnya. Para jamaah sedaya ingkang kula hormati, kemudian di kultum niki, jadi kula ajeng kultum, tapi ada yang Mas niku, Mas Eri mosok kultum, nggih mboten kultum ngeten nggih. Kultum niku kuliah terserah antum ngeten nggih. Mboten 7 menit, terserah antum gitu, terserah tetapi sampun diwanci-wanci insyaallah tidak melalui target waktu yang telah ditentukan. Para jamaah sedaya ingkang kula hormati, kemudian di tema ini, kesempatan ini, insyaallah kita akan sedikit berbicara tentang kebahagiaan. Sinten ingkang boten teman bahagia Bapak Ibu? Enten sing teng mriki malah keinginan sedih, sengsara gitu ya, menderita. Purun Bapak Ibu? Mboten. Kita semuanya pingin bahagia. Bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat. Mari kita kemudian belajar kepada orang-orang yang kemudian mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya adalah sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang kemudian bahagia. Nanti kenapa kemudian Anas bin Malik itu menjadi bahagia, insya Allah nanti di penghujung. Sebelumnya mari kita sedikit storytelling, bercerita, kita berkisah, kita mengingat-ingat kisah tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah di antara sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam di kalangan Ansor itu yang awal-awal. Beliau Anas bin Malik putrane sinten? Anaknya Malik di anaknya Malik. Ibunya namanya siapa? Ummu Sulaim. Yang kemudian Ummu Sulaim ini nama aslinya khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan Rumaiso gitu. Maka ada link pencarian Islam yang namanya Rumaiso gitu. Ada yang namanya Huthaiso atau siapa itu, mirip-mirip dengan itu. Ibunya namanya Ummu Sulaim.
yang dimana kemudian Anas kecil ini dititipkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sejak usia 10 tahun. Kemudian Ummu Sulaim itu membawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Unais. Unais itu maksudnya Anas masih kecil, Anas kecil, usia 10 tahun. Ini siap untuk membantumu, melayanimu dalam kepentingan kebutuhan sehari-harimu. Dan ini ibu yang cerdas, Bapak Ibu. Di antara ibu yang cerdas adalah dia menitipkan tanda kutip kepada orang yang kemudian bisa membimbingnya, mengarahkannya. Ummu Sulaim adalah orang yang kemudian dia seorang janda, single parent. Enten ingkang janda teng mriki? Kula mboten madosi janda ngeten. Maksudipun bahwa kemudian keutamaan-keutamaannya, dan kemudian banyak Bapak Ibu. Di antaranya imam besar Imam Asy-Syafi'i, Imam Idris Asy-Syafi'i itu, beliau dibesarkan dari seorang ibu yang single parent, yang kehidupannya itu adalah menjadi seorang penjahit atau penyulam baju, tapi kemudian dia kokoh, kemudian bisa membesarkan Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang ulama yang besar itu. Nah, Ummu Sulaim ini seorang single parent janda, karena Malik suaminya ini kemudian tidak masuk Islam, bahkan pergi meninggalkan negerinya, tidak mau masuk Islam. Dia mau menyerang, nggak kuat, membantah secara argumen juga nggak bisa gitu. Akhirnya dia pergi. Akhirnya Ummu Sulaim dalam keadaan janda. Ketika keadaan janda, mempunyai anak, dia titipkan. Nek zaman riyin ada istilah ngenger gitu nggih. Dingengerke menjadi pembantu Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak heran Bapak Ibu, kemudian banyak hadis yang lahir keluar dari riwayat jalur sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau menjadi bagian 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis terbanyak. Yang pertama yang meriwayatkan hadis terbanyak adalah sahabat mulia Abu Hurairah. Dan menarik kalau kita belajar tentang sahabat mulia Abu Hurairah. Beliau berjumpa dengan Rasulullah hanya sebentar. Nggak ada 10 tahun, sekitar 6 atau 5 tahun. Tapi kemudian dia menjadi orang terkenal dalam hadis karena beliau sahabat periwayat hadis terbanyak. Kurang lebih sekitar 5.000-an hadis. Periwayat hadis terbanyak kedua dari sahabat adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga di situ adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau nggak salah, nanti kalau ada urutannya agak dikoreksi. Paling beliau Anas bin Malik meriwayatkan kurang lebih 2.286 hadis. Dan banyak kemudian Bapak Ibu hadis-hadis yang berkaitan dengan keseharian Rasulullah keluar dari beliau dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena kemudian memang Aisyah, Anas adalah orang yang paling dekat dengan kebutuhannya, dengan kebutuhan Nabi, kehidupan Nabi, maka banyak hadis yang keluar dari itu. Cara memakai sandal, cara menyiapkan sandal, masuk ke tandas niku kamar mandi. Di antaranya hadis yang keluar dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Para jamaah sedaya ingkang kula hormati, kemudian kapan Anas bin Malik itu merasa bahagia? Jadi Anas bin Malik itu kemudian pernah merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Kapan kebahagiaan itu muncul? Kemudian hadis ini Anas itu pernah bercerita. Beliau pernah bercerita tentang beliau pernah merasa bahagia. Hadis ini cukup agak panjang, tetapi menarik untuk kita baca bersama-sama. Suatu ketika Anas ini melihat ada seorang badui yang datang. Ada orang badui, tahu sengket badui nggih, orang pedalaman. Kemudian orang itu datang kepada Nabi menanyakan sesuatu. Kemudian orang itu bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu datang? Di dalam teks hadis riwayat yang lain disebutkan mata sa'ah qa'imah, kapan hari kiamat itu ditegakkan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat yang lain dikatakan walaik, celaka kamu gitu. Celaka kamu gitu. Kenapa kemudian dikatakan celaka? Rasulullah mengatakan wama a'dat talaha.
Apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Jadi celaka, apa yang kau telah persiapkan untuk menyambut hari kiamat gitu. Kemudian orang Badui itu menjawab, la syai', saya tidak menyiapkan sesuatu. Bahkan kemudian di riwayat lain disebutkan ma'atadtalahak, saya tidak menyiapkan sesuatu, saya tidak menyiapkan kabiru so'im. Kabir itu bisa diterjemahkan besar atau banyak, banyaknya puasa, wala sholah wala sodakoh, saya tidak menyiapkan puasa yang banyak, sholat yang banyak, ataupun sodakoh yang banyak. Walakin, akan tetapi, inni uhibbullah wa rasulullah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang dicintainya. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan al-mar'i ma'a ahbabta, bahwa seseorang itu akan tinggal bersama orang yang dicintainya. Mendengar berita ini, mendengar percakapan orang Badui dengan Rasulullah ini, kemudian Anas bin Malik mengatakan, sungguh aku belum pernah bahagia sebahagia ketika aku mendengar ucapan tadi. Sesungguhnya saya mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar, dan kami mencintai Umar, dan aku berharap aku bisa bersama mereka walaupun amalku tidak bisa menyamai mereka. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, inilah juga peluang bagi kita. Walaupun kemudian kita amalnya tidak bisa seperti sahabat, amal kita tidak seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, apalagi Rasulullah SAW, tetapi kalau kita kemudian mencintai mereka, maka kita punya kesempatan itu untuk bersama-sama mereka nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu, terlebih yang kita punya anak kecil, pastikan anak-anak kita cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para nabi, para sahabat. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita kemudian anak-anak kita cintanya kepada bukan orang-orang itu. Kalau riyen wonten riyen jaman riyen tengah jeng RSUD nika kula jajan ngeten, enten anak lari-lari sekolah wingi niki kagem kaos, pakai kaos yang kaosnya itu tulisannya Life for Satan. Life itu hidup, Satan, for itu untuk, Satan itu satanisme, setan. Masya Allah, subhanallah, naudzubillah itu ya. Karena kemudian siapa yang kita cintai akan mempengaruhi kita itu akan bersama siapa nanti di akhirat nanti. Maka pastikan cinta kita. Apakah kemudian kita bisa bersama mereka? Mereka bisa Bapak Ibu, dengan para nabi, para sahabat, orang-orang soleh, bisa nanti di akhirat. Bukankah kemudian itu yang kita minta amben dintenipun Bapak Ibu? Ketika kita sholat, kita dalam Al-Fatihah berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Kemudian dijelaskan di ayat yang kedua yang berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya mereka orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Kemudian kita bisa makin dipersani, bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Surat apa? An-Nisa ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin minas siddiqin was syuhada was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi.
minas siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang membenarkan. Orang jujur itu artinya membenarkan apa yang harus dibenarkan. Maka kemudian Abu Bakar itu dijuluki Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan, jujur dengan hatinya. Ketika harus kemudian orang-orang tidak percaya dengan Nabi, tetapi kemudian Abu Bakar orang yang percaya. Minas syuhada, dari orang-orang yang gugur di medan perang atau syahid-syahid yang lain. Minas sholihin, dan orang-orang yang kemudian orang-orang soleh. Di penjelasan lain, bahkan kita mungkin akhir-akhir ini sering mendengar kajian tentang surat Al-Kautsar, bagaimana kemudian orang-orang itu menjelaskan siapa-siapa yang kemudian yang berhak minum telaga Al-Kautsar, tetapi kemudian ada orang yang dihalau oleh malaikat, nggak boleh ikut minum gitu. Karena mereka hidupnya itu semasa hidupnya menyelisihi Nabi gitu, menyelisihi Rasul bagaimana ajarannya. Tetapi kemudian nanti Rasulullah SAW di akhirat tetap mengenali umatnya. Walaupun kita panjenengan sedaya Bapak Ibu mboten dereng kepanggih kali Kanjeng Nabi, tetapi kemudian Rasulullah SAW tetap mengenalnya, umatnya. Di antara bagaimana Rasulullah mengenal umatnya adalah melalui bekas air wudhunya, bukan air wudhunya, ngapunten, bekas anggota badan yang dibasuh ketika wudhu. Maka ketika kita berwudhu Bapak Ibu, jangan hanya sebatas yang sunnah, yang wajib maksudnya, jangan hanya sebatas yang wajib. Yang orang berwudhu membasuh tangan kan wajibnya adalah dari tangan sampai sikut saja, wa aidiyakum ilal marafiq gitu ya. Tetapi kemudian kok kita bisa melebihkan, nuwun sewu, umpamanya bagi ibu-ibu kalau memang di tempat tertutup kemudian ini agak dicalik kemudian dilebihkan, bagus, karena itu bagian yang kemudian nanti akan bercahaya dan itu akan mudah dikenal oleh Rasulullah. Kita membasuh kaki wajibnya sampai mata kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, tetapi kok sampai atas mata kaki itu lebihkan sampai betis dan seterusnya, maka itu bagus. Lha nek sing mboten tau wudu ngeten nggih, mungkin cahayane kira-kira kelip-kelip cilik banget ngeten nggih. Napa dipirsani Kanjeng Nabi napa mboten ngeten ya? Napa malah mboten tau wudu, mboten tau salat gitu. Mau dikenal dari Nabi dari mana? Apalagi mboten salat Bapak Ibu. Ngapunten kawula kaleresan wonten PKU, kami di PKU, kami di bimbingan rohani Islam, yang mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah ketemu saya gitu, karena saya tiap hari kunjungan ke pasien-pasien. Nuwun sewu Bapak Ibu, kami ketika bertemu dengan pasien hampir 60% Bapak Ibu, hampir 60% kemudian orang-orang itu ketika sakit nggak mau sholat. Ada beberapa hal. Satu, penyebabnya nggak tahu caranya. Jadi ketika kami tanya, Bapak Ibu, Pak Ibu enten kesulitan badhe nglampahi salatipun gitu. Kami tanya, lah niku enten infusi pun prigi ana infusi ra iso salat gini. Lah niki mboten saged ngadeg bar operasi dan seterusnya. Jadi mereka nggak sholat karena nggak tahu caranya. Maka penting Bapak Ibu kiranya kita belajar pula tentang bagaimana sholat bagi orang sakit, agar ketika naudzubillah kita semudah tidak terjangkit sakit yang kemudian tidak bisa gerak banyak, tetapi ketika terjadi itu kita tetap bisa. Dan itu banyak sekali kita datang enggak sholat Bapak Ibu, kita jumpai enggak sholat. Itu penyebab pertama, mereka nggak tahu cara caranya, entah itu toharohnya, wudhunya, tayamumnya. Padahal tayamum itu kan sangat mudah ya Bapak Ibu. Tayamum itu hanya satu niat karena Allah, bismillah, tangan kita diusapkan di tempat yang ada debunya, tembok atau bed, atau bahkan kalau nggak nampak betul debu pun boleh, yang penting itu permukaan bumi yang bersih, diusapkan, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke muka. Dan bedanya dengan wudhu adalah kalau wudhu itu bidalki, itu disunahkan dengan digosok-gosok. Nek tayamum mboten, non lebu digosok-gosok lha pripun ngeten nggih. Enggak usah digosok-gosok, diusapkan saja ke muka sekali, ke tangan ini sekali saja, sampai pergelangan ini saja, enggak usah sampai siku. Kalau wudhu kan sampai sikut, cukup ini saja diusap, gantian yang kiri, sudah
Mboten sah kumur-kumur, kumur-kumur aja ngagem lebu kan mboten saged. Mosok agem lebu kumur-kumur ya mboten saged. Cukup itu saja. Kemudian banyak orang yang kemudian belum bisa. Kemudian di antara penyebab kedua adalah kemudian orang nggak mau menjalankan sholat dari sekait adalah karena alasan pingin diqadha. Mohon maaf Bapak Ibu, kemudian kalau kita yang berkeyakinan bahwa sholat itu boleh diqadha, nggak apa-apa. Saya tidak pernah menyalahkan nyunan ini, mboten Bapak Ibu. Silahkan kalau nanti kemudian ketika sehat pas sakit nggak, kemudian nanti pas sehat mau diqadha, tetapi ketika pas sakit tetap dilakukan. Kenapa? Bukan berdoa akan jelek. Lah nek umure tekan sehat nggih. Lah nek mboten kan sudah kena beban sholat dosanya kita. Tetap dijalankan. Perkara yang punya keyakinan sholat itu boleh diqadha nanti, diperbagusi nanti setelah sehat juga nggak apa-apa gitu. Walaupun saya pribadi, kami di Muhammadiyah tidak. Tetapi kemudian kok ada yang berkeyakinan demikian, yang penting ketika pas sakit dijalankan. Perkara nanti kemudian ketika pas sehat mau disempurnakan, itu juga hak mereka, pendapat mereka gitu ya. Para jamaah sedaya ingkang Allah hormati, meh alarme meh muni niki ngono jam 09.00 kudu rampung niki. Para jamaah sedaya ingkang Allah hormati, itulah yang kemudian Rasulullah akan mengenal diri kita dengan bagian anggota wudhu kita yang kemudian sering kita berwudhu dilebihkan yang sunnah-sunnah itu, artinya dilebihkan buat nambah-nambahi ananging bukan hanya sekedar yang wajib saja, itu bagus. Dan itu bagian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik, termasuk Rasulullah SAW akan mengenali kita. Kemudian para jamaah sedaya, di mana kemudian Anas bin Malik itu menjadi bahagia gitu. Bapak Ibu, kalau kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu nanti akan bersama orang yang dicintai, kemudian Anas bin Malik dengan bahagia mendengar itu, karena memang Anas bin Malik mencintai Rasulullah, para sahabat, Umar, Abu Bakar dan yang lainnya. Tetapi Anas bin Malik bukan hanya sekedar cinta tok di lisan, tetapi kemudian Anas bin Malik mencontoh apa betul, mencintai dengan betul apa yang dilakukan Rasulullah. Di antaranya adalah Anas bin Malik tidak pernah meninggalkan sholat subuh di awal waktu, kecuali satu hal. Kalau kita pernah mendengar perang, ada yang namanya perang Tustor Bapak Ibu. Perang Tustor itu perang terjadi ketika di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tustor itu di daerah Persia, kalau sekarang mungkin maksudnya daerah Irak, Iran. Ketika penaklukan kota itu sangat dahsyat Bapak Ibu, kemudian kaum muslimin sampai malam pun tetap perang dan tidak bisa masuk benteng itu kecuali sampai mendekati subuh. Dan di situ nanti ada Al-Bara yang meninggal di situ, yang berdoa dengan luar biasa. Kemudian lagi dia gugur. Dan bisa masuk benteng orang kaum muslimin sudah masuk di waktu subuh dan terus perang berkecamuk. Dan bisa perang itu bisa dikondisikan kecuali matahari sudah mulai terbit agak siang. Ya mungkin sudah masuk waktu duha kalau sekarang. Ketika setiap kali Anas bin Malik mendengar kata Tustor, padahal umat kaum muslimin waktu itu menang melawan kaum Persia, tetapi Anas bin Malik selalu menangis terseduh-seduh mendengar kata Tustor, dikarenakan sholatnya kaum muslimin waktu itu mundur sampai matahari naik. Padahal ulama sepakat Bapak Ibu, sholat diundur demikian kalau dalam keadaan darurat apalagi perang boleh. Tetapi Anas bin Malik selalu mengatakan menangis ketika mengingat kata Tustor, mengatakan apalah itu Tustor, nggak ada yang besar di situ. Dia mengatakan Anas bin Malik, karena di saat itulah saya pertama kalinya sholat tidak di awal waktunya, waktu subuh. Belum pernah saya sholat seperti itu. Anas bin Malik nangis terseduh-seduh Pak. Kalau kita biasa-biasa aja, sholat krina nambin dino ya, biasa mawon nggih. Malah kami cok guyoni kali lari-lari. Tiang-tiang sing tesih ideale kuat nih kowe. Jihad, perang, syariah, ngeten nggih. Ning karo bantal mawon KO ngeten ya. Subuh nika ngene, karo bantal mawon KO ora jihad ngeten nggih. Jihad, perang, Allahu Akbar.
esuk subuh kali bantal mawon alah mboten sak turu mboten tangi-tangi ajeng jihad pripun kados niku. Dan itu ditunjukkan oleh Anas bin Malik. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia apa melakukan ibadah bagaimana Rasulullah mengerjakan. Sholat subuh tidak ditinggalkan, apalagi meninggalkan, mengundurkan waktunya belum pernah, kecuali dia pun dalam keadaan perang. Maka kemudian tidaklah heran kemudian kalau Anas bin Malik menjadi orang yang bahagia. Terakhir Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, saya persingkat. Kenapa kemudian Anas bin Malik menjadi orang bahagia? Kita Bapak Ibu, diantara kita yang menjadi pengen bahagia Bapak Ibu? Pengen. Kita pengen bahagia paling tidak kalau di dunia, pengen punya harta banyak, punya anak keturunan, paling tidak punya anak keturunan, syukur-syukur banyak. Yang berikutnya adalah punya umur yang panjang. Dan itu adalah dimiliki oleh Anas bin Malik semuanya. Siapa yang tak ingin punya harta banyak, anak banyak, umur banyak, umur panjang? Semuanya kita ingin itu semua. Maka kalau mau tanya kebahagiaan, diantaranya tanya kepada Anas bin Malik. Dia orang bahagia. Dan diantaranya penyebabnya adalah karena itu doa Rasulullah SAW. Jadi ketika Anas bin Malik itu diserahkan kepada Rasulullah dari Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim doakan Anas, maka didoakan. Di antaranya doanya adalah Allahumma katsir, ya Allah perbanyaklah wa malihi hartanya, wa waladihi hartanya, wa atil umuroha panjangkan usianya, wa ghaffara dzambaha. Doa ini banyak Bu, ada banyak versinya, banyak macam teksnya. Maka ulama ada yang mengatakan mungkin Rasulullah mendoakan tidak hanya sekali gitu ya. Satu, didoakan banyak hartanya, kedua banyak anaknya, panjang usianya, dan diampuni dosanya. Anas bin Malik pernah menyampaikan tiganya itu sudah dia lihat. Usia panjang iya, anaknya banyak iya, hartanya banyak iya. Satu yang belum lihat dan dia berharap nanti di akhirat ditemui, yaitu diampuni dosanya. Karena di riwayat yang lain disebutkan wa adkhulul jannah, dan dimasukkan surga. Bapak Ibu, Anas bin Malik hartanya banyak. Dia punya kebun kurma anggur yang setahun bisa berbuah 2 kali, yang itu tidak dimiliki oleh kebun lain. Doa Rasulullah. Anaknya banyak. Anas bin Malik niku anake putra wayahipun, bahkan di hadis mengatakan, dan aku menyaksikan anakku yang telah dikuburkan itu sejumlah 100, dan ibu itu belum termasuk cucuku. Karena ada riwayat yang dikatakan anak Rasulullah, anak Anas bin Malik itu 200 Bapak Ibu. Jadi kita sing pengen gawe sekolah ini mboten kangelan nek punya Anas bin Malik ini lho 10 ngeten anak 200 pun 2000 ya jumlah gawe muluru murid mboten kangelan gitu. Masya Allah, Anas sampai 200 Bapak Ibu. Jangan tanya istrinya berapa ngeten nggih. Mesti mboten setunggal ngeten nggih. Mas Erin itu cok mancing-mancing nih ngeten Pak. Jangan tanya istrinya gitu ya. Anaknya sampai 200. Wa'atil umur, dan dipanjangkan usianya sampai 100 tahun. Ada yang mengatakan 107 tahun. Dan yang terakhir adalah diampuni dosanya. Dan ulama ngendikakan itulah yang kemudian insya Allah akan didapati oleh Anas bin Malik. Siapa yang tak ingin bahagia seperti itu Bapak Ibu? Pasti semuanya pingin. Usia panjang, amalnya soleh, hartanya banyak, anaknya banyak. Maka setiap malam lebaran Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik kan jadi seorang khalifah besar di Basrah, di Irak sana. Setiap malam lebaran di istananya Anas bin Malik kemudian berdoa, kemudian diaminkan oleh seluruh anak cucunya yang banyak itu. Siapa yang tak bahagia ketika berkumpul dengan demikian? Maka sekali lagi, kalau kita ingin bahagia, contohlah Anas bin Malik. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, tetapi bukan hanya di lisan, tapi perjuangan mengamalkan yang disunahkan itu menjadi perjuangan. Bahkan menangis terseduh-seduh hanya gara-gara sholat subuhnya mundur, itu pun dalam keadaan yang diperbolehkan oleh syariah, itu perang. Ngeten Bapak Ibu ingkang wakat kawula aturaken, karena waktu juga sudah jam 9. Di informasi maksimal sangat jam 9. Mohon maaf banyak Bapak Ibu ketika kemudian apa yang saya sampaikan ini mungkin banyak kesalahan, banyak kekeliruan.
nyun aku pangapunten, ngapunten nggih Bapak Ibu, dimaafkan apabila ada benarnya itu semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mugi-mugi Bapak Ibu nggih paringi sehat wal afiat mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kata kalapatan nyun agung pangapunten, banyak kesalahan mohon maaf, dan saya akhiri nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.